selanjutnya kita coba bergabung terlebih dahulu dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Toba. Sudah berada di samping saya tepatnya begitu ya. Ada Bapak Ricardo Hutajulu MPD selaku Sekdis Dinas Pendidikan Kabupaten Toba. Selamat pagi Pak Ricardo. Baik, sehat. Sehat Pak ya. Baik Pak, silakan Pak untuk menyampaikan sambutannya sekaligus membuka acara kita di sosialisasi senam IBBN Indonesia Bersatu Bersih Narkoba khusus untuk Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Silakan Pak. Baik, terima kasih kepada panitia, terima kasih kepada seluruh peserta Bapak Ibu se-Kabupaten Toba. Ini adalah pertemuan yang sangat bermakna saya pikir untuk kita. Ini kita harus serius ini untuk pendidikan kita memberantas narkoba, karena bagaimanapun sepintar manapun siswa kita nanti kita didik secerdas mana, jika mereka nanti terkena narkoba itu sia-sia apa yang sudah kita sampaikan. Tanya dari IBBN yang lalu sampai ke kami, abensi, saya sangat mengapresiasi. Ada program mereka yang akan mensosialisasikan bagaimana bahaya narkoba, dan itu akan disampaikan kepada guru-guru kita, dan juga akan menyampaikan juga sosialisasi bebas narkoba ini dari lagu-lagunya. Jadi sebenarnya di samping senam ini sangat bermanfaat untuk para siswa kita supaya dengan lagu-lagu ini mereka bisa menghindari narkoba. Nah, untuk Bapak Ibu guru sekalian yang hadir pada kesempatan ini, kami dari Dinas Pendidikan mengapresiasi kegiatan ini, dan senam yang disampaikan saya pikir perlu juga kami sampaikan melalui kesempatan ini. Mungkin di setiap sekolah sudah ada senam pramuka, senam Indonesia Sehat, atau yang lain. Jika nanti pun disampaikan ini senam ini, saya pikir bagus, banyak senam yang bisa kita lakukan, kita terapkan di sekolah dengan berbagai gerakan. Tadi saya sudah dengar musik dari senam ini adalah menekankan tentang bahaya narkoba. Ini adalah sangat berguna bagi anak-anak kita. Ini adalah generasi kita, generasi masa depan Indonesia, generasi masa depan Toba. Para guru-guru kita, guru penjas, kepala sekolah, kami merekomendasi ini supaya diikuti semaksimal mungkin dan dapat diterapkan. Dan kita ini Dinas Pendidikan ini sudah ada program kita ini. Di sekolah-sekolah harus ada sosialisasi bagaimana bahaya narkoba, dan harus sampai kepada siswa. Kami juga harapkan ini kepada guru-guru olahraga melalui senam ini dengan lagu-lagu anti narkoba ini, mudah-mudahan bisa mengikis dan menyemangatkan para siswa kita tidak terpengaruh dengan narkoba yang barangkali sudah banyak, kalau saya melihat mulai beredar banyak di Kabupaten Toba. Ini adalah salah satu program kita, salah satu tindakan kita untuk memberantas narkoba dari generasi kita. Itu barangkali yang perlu kami sampaikan. Terima kasih dari Ratu Pelangi yang sudah bergabung dengan kami, yang sudah membantu kami memberantas di kalangan di kawasan Kabupaten Toba. Sekian dan terima kasih, Horas. Ya, terima kasih Pak Dr. Andes Ricardo Hutajulu MPD Sekdis Dinas Pendidikan Kabupaten Toba sudah menyampaikan sambutannya sekaligus membuka acara di kesempatan pagi hari ini. Salam untuk teman-teman di Dinas Pendidikan, Pak Ricardo. Tentunya juga semoga sehat selalu dan lancar di setiap aktivitasnya, Pak.
Dan Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja memasuki segmen penyuluhan terkait dengan bahaya narkoba bersama BNN Provinsi Sumatera Utara. Sudah kami siapkan sebelumnya, ada Pak Herianto selaku Seksi Cegah dari BNN Provinsi Sumatera Utara untuk menyampaikan materi terkait dengan bahaya narkoba dan dampaknya terhadap penggunanya. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian, selamat menyaksikan. Bapak Ibu peserta webinar Senam Indonesia Bersatu Bersih Narkoba yang diselenggarakan oleh perusahaan Ratu Pelangi. Baik Bapak Ibu, mohon izin dulu, yang lain mohon di-mute ya Bapak Ibu, biar apa yang saya sampaikan nanti oleh Bapak Ibu dan bisa disampaikan kepada anak murid Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Herianto, SPSI MPSI, psikolog. Saya adalah kepala seksi, sekarang sudah beralih jabatan bernama Subkoordinator Pencegahan BNN Provinsi Sumatera Utara. Nah, latar belakang saya Bapak Ibu adalah psikologi. Kemudian saya pernah bekerja sebagai konselor HIV/AIDS, pernah bekerja sebagai konselor adiksi di klinik BNN. Kemudian saya juga sebagai pendamping dokter psikiater di salah satu rumah sakit daerah di Sumatera Utara. Baik, kita masuk kepada materi Bapak Ibu. Apa itu narkoba? Nah, narkoba ini adalah singkatan Bapak Ibu ya. Narnya adalah narkotika, ko-nya adalah psikotropika, dan ba-nya adalah bahan adiktif lainnya. Nah, ketika bicara narkoba, ini undang-undang yang mengatur dalam di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Nah, dalam undang-undang ini sendiri telah diatur bagaimana peran serta masyarakat, peran serta lingkungan pendidikan, peran serta Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan dalam proses rehabilitasi, dan peran serta seluruh masyarakat Indonesia untuk sama-sama terlibat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Nah, kalau dalam undang-undang namanya bukan narkoba Bapak Ibu ya, namanya narkotika. Nah, sesuai bahasa, narkotika ini sendiri dibagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan 1, golongan kedua, dan golongan 3. Nah, golongan 1 adalah narkotika yang boleh untuk kepentingan penelitian, namun tidak boleh untuk kepentingan medis Bapak Ibu. Nah, narkotika golongan 1 ini sendiri sangat berbahaya bagi manusia. Kenapa? Karena bisa menimbulkan efek ketergantungan yang sangat tinggi. Nah, contoh narkotika golongan 1 ini yang alami Bapak, yang alami adalah getah opium ya, getah opium. Kemudian tanaman Papaver somniferum, tanaman opium sendiri. Kemudian ada tanaman koka, daun koka. Nah, kemudian ada tanaman ganja ataupun kanabis. Nah, kemudian ada tanaman katinona. Nah, kalau orang bilang itu teh Arab. Nah, itu bisa juga bikin efek stimulan. Nah, ini yang sifatnya alami dan golongan 1. Kemudian ada satu lagi yang alami, golongan 1, yaitu psilocybina. Nah, ini adalah orang bilang jamur magic mushroom. Nah, magic mushroom, jamur ajaib. Nah, kalau makan jamur itu bisa halusinasi. Nah, itu golongan 1 Bapak Ibu, yang tumbuh di di kotoran kerbau yang sudah mengering. Nah, ini kalau dikonsumsi bisa menimbulkan halusinasi. Nah, ini juga masuk narkotika golongan 1 Bapak Ibu yang alami. Jadi kemudian ada juga yang sifatnya sintetis ya, semi sintetis, maaf. Semi sintetis ini adalah turunan dari narkotika yang alami, kemudian diambil saripatinya, dapatlah yang semi sintetis. Nah, contoh dari semi sintetisnya adalah golongan 1 ada heroin, kemudian ada morfin, kodein, ada metilon yang dari katinon, kemudian ada ganja cair, nah seperti itu, dan lain-lain. Ada kokain ya, kokain. Nah, ini adalah yang semi sintetis. Nah,
Ada juga yang golongan 1 yang sintetis murni, artinya dibuat di laboratorium. Contohnya yang lagi banyak ini adalah sabu Bapak Ibu ya, nama ininya, farmasinya amfetamin. Kemudian ada ekstasi, nama farmasinya MDMA, singkatan tuh Pak. Panjang tuh namanya MDMA. Kemudian ada banyak sekali sekarang daftar narkotika golongan 1, baik yang masuk baru-baru ini namanya NPS, New Psychoactive Substance. Jadi zat psikoaktif yang ditemukan baru, seperti itu. Nah, NPS ini sendiri dari tahun ke tahun makin banyak Bapak Ibu. Nah, sampai 2021 sendiri sudah ada sekitar 1.000 lebih jenis NPS yang masuk di seluruh Indonesia ini. Jadi yang masuk ke Indonesia itu ada sekitar 80-an. Nah, yang diatur undang-undang sekitar 74. Nah, ada 6 yang belum diatur oleh peraturan Kemenkes. Nah, ini yang perlu jadi atensi kita. Nah, kemudian ada narkotika golongan 2 Bapak Ibu. Narkotika golongan 2 ini boleh untuk kepentingan kesehatan, boleh untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Namun, kepentingan kesehatan ini hanya digunakan sebagai alternatif terakhir. Nah, kalau boleh pakai obat yang lain, nah silakan. Nah, tapi kalau ada lagi, misalkan obatnya habis, nah baru terakhir pakai namanya narkotika golongan 2. Nah, golongan 2 ini sendiri digunakan juga untuk mengobati kecanduan narkoba golongan 1. Nah, contohnya apa? Metadon. Metadon digunakan untuk apa? Untuk menanggulangi ataupun rehabilitasi orang dengan kecanduan heroin ya Bapak Ibu. Heroin golongan 1, metadon golongan 2. Nah, metadon ini sifatnya sintetis, dia sifatnya kebalikan dari narkoba pada umumnya yang bersifat toleran. Nah, metadon ini dosisnya menurun Bapak Ibu. Tadinya 3 gelas, kemudian bulan ke depan 2 gelas, kemudian bulan depannya 1 gelas, dan sampai dia tidak ketergantungan lagi dengan opiat dan ketergantungan metadon, sampai dia habis metadonnya. Nah, seperti itu. Dia nggak perlu mengonsumsi metadon lagi. Nah, sementara kalau narkoba lain dia sifatnya toleran. Nah, awalnya dia 1 pil, nggak kena, habis itu 2 pil, 3 pil, terus menerus dosisnya naik, baik dosis maupun frekuensi pemakaiannya. Sehingga apa? Nah, ini yang membuat seseorang pecandu itu membutuhkan dana yang besar, membutuhkan effort yang besar untuk memperoleh narkoba yang diinginkannya. Sehingga apa? Dia rela melakukan hal apa saja, mencuri, membegal, melakukan tindak kejahatan, bahkan menjual dirinya sendiri. Nah, ini yang jadi atensi kita semua. Kemudian ada narkotika golongan 2 yang lain, yaitu morfin ya Bapak Ibu. Morfin ini digunakan untuk kepentingan kesehatan, untuk anestesi Bapak Ibu. Nah, ketika operasi biasanya dokter menggunakan obat bius. Nah, obat biusnya banyak jenisnya. Ada yang level ketergantungannya sangat rendah. Nah, ada yang level ketergantungannya sedang. Sementara morfin ini level ketergantungannya sedang ke tinggi Bapak Ibu. Nah, ini makanya morfin digunakan oleh dokter sebagai pilihan terakhir. Kalau nggak ada obat lain, barulah digunakan morfin sebagai obat penghilang rasa nyeri. Nah, kemudian ada juga yang golongan ketiga Bapak Ibu. Golongan ketiga ini contoh obatnya namanya kodein ya. Kodein ini kalau kita zaman dulu Bapak Ibu minum, ada dalam obat batuk. Nah, seperti itu. Nah, obat batuk saat ini mungkin sudah ada zat yang lain ya, mungkin ada dextrometorphan, kemudian ada unsur-unsur antitusif yang lain selain kodein. Karena apa? Kodein ini sifatnya membuat menghambat proses di saraf kita sehingga tidak batuk. Nah, ini masuk golongan ketiga dan efeknya ngantuk, ngefly juga sedikit. Nah, bahkan beberapa orang juga mengalami gangguan pencernaan ketika menggunakan obat ini ya. Kalau nggak digunakan secara hati-hati bisa berbahaya juga. Kenapa? Karena ada efek ketergantungan dalam obat yang narkotika golongan 3 kodein. Nah, boleh digunakan boleh, namun harus dengan resep dokter. Kalau tanpa resep dokter, nah ini namanya penyalahgunaan Bapak Ibu. Jadi, yang kita ulangi adalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Kalau memang digunakan untuk kepentingan pengobatan, ya sah saja Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan dia memang
kalau memang berhak untuk mengkonsumsi obat tersebut karena perintah dokter ataupun anjuran dokter, ya tidak apa-apa Bapak Ibu. Pasti dokter sudah tahu takaran dan jenis yang aman bagi Bapak Ibu untuk dikonsumsi untuk menyembuhkan penyakit yang Bapak Ibu sekalian. Nah, ini penggolongan narkotika Bapak Ibu. Nah, kemudian yang disebutkan oleh saudara moderator tadi, Bang Ulum, ini benar sekali bahwa ada indikasi penyalahgunaan obat-obatan resep. Nah, mungkin ya Bapak Ibu ya. Nah, ini biasanya dilakukan oleh kalangan pelajar, kemudian ya orang-orang yang baru mulai untuk mencoba-coba narkoba ya. Ya, obat-obatan ini banyak sekali Bapak Ibu yang mengandung zat-zat yang apabila dikonsumsi secara berlebihan bisa menimbulkan efek seperti narkoba. Nah, contohnya ada obat batuk tertentu ya, saya nggak usah sebut merek. Nah, obat batuk tertentu tersebut mengandung zat namanya dextro, nah gitu, dextrometorphan. Nah, dextrometorphan ini ketika dikonsumsi dalam jumlah sedikit dan terkontrol oleh resep dokter, misalkan 1 kali 3, nah berarti 1 pil 3 kali sehari, nah seperti itu nggak masalah Bapak Ibu. Namun ketika penyalahguna ini mengkonsumsi sekali dosis 10 pil, nah ini yang jadi repot. Kenapa? Karena obat namanya dextrometorphan ini ketika dia dikonsumsi sebanyak 1 pil, dia sifatnya antitusif, meredakan batuk. Nah, ketika dia 10 pil, bukan antitusif lagi yang didapatkan, namun udah efek fly, kemudian efek mabok, kemudian efek ya bisa halusinasi juga Bapak Ibu. Nah, begitu juga dengan lem Bapak Ibu ya, lem juga beberapa yang ada di masyarakat, ya, contohnya untuk ngelem sepatu, tambal ban. Nah, itu apabila disalahgunakan, dihirup-hirup, di sniffing ya bahasa Inggrisnya, dengan dimasukkan ke plastik, kemudian dihirup-hirup. Ini juga efeknya sangat memabukkan, namanya inhalansia. Nah, efeknya halusinasi ataupun halusinogen, dan efek mabuknya, efek telernya juga hampir sama dengan efek mabuk karena alkohol. Sama halusinasinya hampir sama dengan ganja. Dan ini sangat berbahaya Bapak Ibu apabila disalahgunakan oleh anak-anak kecil. Kenapa? Karena lem ini ternyata memutus urat saraf lebih banyak daripada sabu, daripada narkotika yang lain Bapak Ibu. Saya pernah nanya ini sama dokter jiwa, ini saya dapat kasus kok banyak sekali anak kecil sudah mulai ngomong-ngomong sendiri. Ternyata saya wawancara ibunya, saya wawancara si anaknya, dia punya riwayat penggunaan lem yang sudah sekitar 6 bulan. Nah, umurnya anak umur 10 tahun Bapak Ibu, tapi sudah ya mohon maaf dalam tanda kutip ya Bapak Ibu ya, pikirannya udah hang, nah seperti itu. Udah mulai melamun sendiri, kadang-kadang ketawa senyum sendiri, nggak ada yang lucu senyum sendiri, nah seperti itu. Dan ya Bapak Ibu sama psikiater, dok ini kok berbahaya sekali ya, ini apa namanya lem ini. Iya benar sekali, ini sangat berbahaya karena dalam lem itu, jawab dokter tersebut, bahwa mengandung zat namanya zat narkoba namanya benzen. Nah, benzen apabila dikonsumsi mempengaruhi susunan saraf pusat kita Bapak Ibu. Nah, susunan saraf pusat kita ini bermacam ragam fungsi yang ada dalamnya. Ada fungsi berpikir, ada fungsi nafsu, fungsi impuls kontrol emosi kita, kemudian fungsi ingatan kita, IQ kita Bapak Ibu. Nah, ini ada di otak kita. Kemudian apalagi fungsi saraf parasimpatis, saraf tidak sadar ya, yang mengatur irama jantung, mengatur irama nafas, mengatur seluruh tubuh kita, itu ada di susunan saraf pusat kita Bapak Ibu. Nah, ketika seseorang menyalahgunakan lem, ini saraf-sarafnya putus Pak Bu, banyak yang putus antara saraf yang akal ke ke bagian nafsunya. Nah, kemudian lem ini juga bisa menimbulkan sudden death. Nah, kalau dalam istilah medis ini kematian mendadak karena lupa bernapas. Kenapa? Karena mempengaruhi saraf simpatis. Nah, ini.
Jadi ada beberapa kasus juga anak yang menyalahgunakan lem meninggal gara-gara dia menyalahgunakan lem terlalu banyak sehingga tidak sanggup lagi tubuhnya menanggungnya, ya dia mengalami intoksikasi dan mengalami gagal jantung, gagal nafas. Nah ini sangat berbahaya. Nah kenapa nggak dilarang Pak Bu lem? Nah ini adalah peran kita semua Bapak Ibu untuk memberitahu kepada anak didik kita bahwa lem ini sangat berbahaya. Sama kita memberitahu bahwa lem ini seperti racun. Nah seperti Bapak Ibu. Nah apabila dia menyalahgunakannya berarti sama dengan dia bunuh diri. Nah, seperti itu. Sementara lem juga digunakan untuk kepentingan kita Bapak Ibu, untuk ngelem sepatu, untuk ngelem segala macam perkakas kita. Nah, itu kan bermanfaat. Sama seperti bensin Bapak Ibu. Nah, bensin juga kalau disalahgunakan ya bisa mabok juga Bapak Ibu. Ada saya dapat umur 7 tahun ketergantungan Pertalite. Nah, setiap ada motor dibukanya tangki terus dihirup-hirupnya. Nah, seperti itu. Mabok habis itu dia. Nah, ini yang perlu kita tekankan bahwa ini pentingnya pengawasan dari orang tua, pengawasan dari pihak sekolah untuk membuat peraturan, dan terutama pengawasan dari kabupaten kota yang untuk membuat peraturan agar masyarakat terbebas dari namanya penyalahgunaan narkoba. Apalagi generasi muda Bapak Ibu. Nah, ini kan peserta dari SD, TK dan SMP Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu pasti punya anak-anak didik yang menjadi penerus generasi bangsa kita. Jangan sampai nanti kalau misalkan sudah terlambat, ya otak sudah rusak, bangsa kita nanti bisa menurun daya saingnya ke depannya. Ini yang diharapkan dan menjadi permasalahan kesehatan ke depannya. Kemudian ini kita data Bapak Ibu ya, di Sumatera Utara sendiri merupakan daerah yang paling tinggi angka prevalensi narkotika di Indonesia. Jadi menurut survei BNN dan LIPI, angka penyalahguna narkoba selama setahun terakhir di Sumatera Utara ini adalah sekitar 1,5 juta jiwa Bapak Ibu. Nah 1,5 juta jiwa ini yang sanggup direhabilitasi oleh pemerintah ini hanya 3.000. Nah, jadi ada 1.497.000 yang belum terrehabilitasi. Walhasil apa? Mereka banyak yang ditangkap oleh para aparat penegak hukum, Bapak Ibu ya. Banyak yang mengisi lapas-lapas kita berdasarkan data dari Kemenkumham wilayah Provinsi Sumatera Utara bahwa WBP ataupun warga binaan pemasyarakatan di seluruh Sumatera Utara, termasuklah di Medan, di Tapanuli Utara, di Tapanuli Tengah, ada lapas ya. Nah, ini seluruh Sumatera Utara ini kapasitasnya 12.000 Bapak Ibu, kapasitasnya, idealnya 12.000. Namun saat ini seluruh lapas di Sumatera Utara kondisinya menampung 36.000. Nah, 12.000 ke 36.000 berarti kelebihan 200%. Nah, dari 36.000 warga pecandu, pengedar, silakan keluar dari Tapanuli. Lokal yang sangat baik sekali Bapak Ibu. Ini kearifan lokal yang sangat baik sekali. Nah, namun perlu diperhatikan bahwa untuk kebijakan sendiri Bapak Ibu, untuk pecandu ini bukan kita harus mengucilkan mereka, kita harus rangkul mereka, karena Bapak Ibu mereka adalah orang yang salah jalan, orang yang sakit dan perlu kita luruskan kembali. Nah, kalau kita usir mungkin dia belum tentu bisa balik lagi seperti yang dulu. Tapi kalau kita rangkul dan kita coba dia dengan komunitas kita, dengan masyarakat kita, dengan kita, dengan keluarga kita menjadi orang yang baik, mungkin dia akan kembali ke jalan yang benar. Nah, ini riset membuktikan bahwa ya keluarga dan lingkungan yang mendukung ini akan meningkatkan efektivitas dari kesembuhan ataupun keterpulihan di pecandu narkoba, Bapak Ibu ya. Nah, program rehabilitasi sendiri ini kita BNN di Sumatera Utara sudah punya lembaga rehabilitasi Bapak Ibu yang gratis ya, gratis untuk masyarakat di seluruh Indonesia ya. Dari Sumatera Utara, yang Sumatera Utara ini nerima dari Aceh, dari Sumatera Barat, dari provinsi tetangga.
Nah, namun Bapak Ibu perlu dicatat bahwa kapasitas rehabilitasi kita ini sangat terbatas. Nah, per tahunnya sekitar 150. Sementara yang mendaftar ini sangat banyak sekali Bapak Ibu ya. Seperti data tadi bahwa Sumatera Utara ini sangat banyak prevalensinya. Nah, jadi ketika kita daftar sekarang belum tentu besok ataupun seminggu lagi bisa masuk anak kita. Jadi nunggu daftar tunggu dulu, bisa sebulan, bisa 2 minggu. Namun tetap kita daftarkan ke BNN terdekat Bapak Ibu apabila sudah terlanjur menjadi pecandu narkoba. Kenapa? Karena pecandu narkoba ini terkadang tidak bisa sembuh dengan sendirinya, harus dibantu rehabilitasi. Memang ada beberapa pecandu narkoba yang tidak rehabilitasi, dia bisa sembuh sendiri. Nah, itu ketika dia punya ketahanan diri yang kuat, Bapak Ibu ya. Nah, ketahanan diri yang kuat ini didefinisikan sebagai suatu resiliensi ataupun daya lenting yang dimiliki seseorang ketika dia menghadapi masalah. Nah, tiap orang ini beda-beda, Bapak Ibu. Nah, jadi ini kita penting untuk kita memiliki daya resiliensi ataupun ketahanan diri anti narkoba yang dengan 3 aspek ya Bapak Ibu ya. Ada asertif, anak itu harus bisa mengungkapkan perasaannya, penyataannya dengan apa yang diinginkan dan tidak diinginkan dengan tegas. Nah, asertif ya, asertif ini beda dengan agresif, beda dengan pasif. Nah, kontinumnya asertif ini tengah-tengah. Dia tegas namun humanis. Dia tegas namun tidak menyakiti orang lain. Kalau agresif kan beda Bapak Ibu ya. Agresif tegas tapi menyakiti orang lain. Nah, kalau pasif dia tidak tegas sama sekali. Kemana aja kawan ikut, anyut ya Bu. Nah, itu apa? Jadi kita harus ciptakan anak kita punya kemampuan asertif. Nah, yang kedua, kita harus ciptakan juga anak kita punya kemampuan yang namanya self-regulation. Nah, dia mampu mengontrol impuls-impuls dari pikiran sendiri maupun dari lingkungannya. Jadi ini orangnya bisa mengontrol misalkan lingkungannya yang gimana gitu kan. Nah, ada peredaran narkoba, dia nggak ikut. Nah, dia mampu mengontrol dirinya. Nah, orang bilang regulasi ini adalah kontrol dirinya, baik yang dari luar maupun dari dalam. Nah, dari nafsunya, orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu, nah ini berarti punya self regulation yang baik. Kemudian yang ketiga adalah reaching out ya. Reaching out ini adalah dia mampu menghadapi tantangan, membuat target yang lebih besar, dan dia mampu membantu orang lain ketika mengalami kesusahan, dan dia mampu mencari dukungan ketika yang bersangkutan mengalami kesusahan. Nah, 3 dimensi ini sangat penting Bapak Ibu untuk membentuk anak-anak untuk memiliki ketahanan diri anti narkoba yang sangat baik. Nah, melalui senam IBBN ini sendiri, ini ada fungsi olahraga ya. Ada fungsi olahraga, kemudian menyanyikan lagu yang anti narkoba. Nah, ini juga membentuk karakter, membentuk latihan berbaris, kemudian disiplin, kemudian latihan untuk berbicara di depan kelas. Nah, ini banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk membentuk anak didik kita supaya mereka menjadi pribadi yang resilient ataupun pribadi yang memiliki ketahanan diri anti narkoba. Nah, kedepannya dengan resilient ini nggak hanya narkoba saja yang mereka akan tangani. Nah, isu kedepannya ada pergaulan bebas, kemudian ada radikalisme, ada yang namanya hoax. Nah, ketika dia punya kemampuan resilient yang baik, dia akan tahan terhadap segala macam tantangan kenakalan remaja yang akan dia hadapi di lingkungan hidup kelak. Nah, ini yang jadi poin dari pembicaraan kita pada hari ini. Ayo ciptakan Bapak Ibu, ini generasi muda kita untuk menjadi pribadi yang resilient ataupun punya ketahanan diri anti narkoba yang baik. Semoga Indonesia ke depan lebih baik dan menjadi Indonesia Emas 2045. Kenapa? Pesan dari Bapak Presiden kita bahwa kita 2045 akan menjadi negara maju. Peran dari kita semua sekarang Bapak Ibu pendidik untuk mencapai goal tersebut. Apabila anak kita sudah terkontaminasi narkoba, ya kita nggak tahu lah 2045 bisa jadi, bisa nggak jadi. Nah, seperti itu. Nah, harapan kita sekarang kita perangi narkoba untuk mencapai development goal kita, yaitu Indonesia Emas 2045. Mungkin itu Bang Ulum, kita masuk ke sesi tanya jawab. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.
Horas, dan mudah-mudahan juga ini bisa berjalan ya yang menjadi program Indonesia Emas ini ya. Pak Heri, secara keseluruhan mungkin dari list pertanyaan saya sebenarnya sudah disampaikan juga, sudah dijawab lah begitu ya, walaupun saya belum menanyakan begitu ya dengan Pak Heri. Namun ini kita coba lempar satu pertanyaan mungkin barangkali dari peserta yang ingin bertanya, boleh silahkan bisa melambaikan tangan atau mungkin bisa membuka mic terlebih dahulu, boleh. Yang ingin bertanya secara langsung dengan Pak Herianto dari BNN Provinsi Sumatera Utara. Oke, baik. Sepertinya belum ada. Oke, Pak, kita bicara soal tadi ada pecandu narkoba begitu ya, yang bisa direhabilitasi, artinya bisa diberhentikan begitu ya dengan secara bertahap, ada tahapan tertentu tadi ya. Ada kemungkinan nggak sih Pak untuk pecandu ini menjadi kambuh begitu ya? Dan ciri-cirinya seperti apa ya kalau misalkan ini sudah sembuh atau sudah pulih begitu ya, kemudian ada suaranya nggak terdengar Mas Ulum, suaranya nggak terdengar. Tidak ada suara Pak. Oke, saya ambil alih Mas Ulum ya, saya ambil alih ya. Bentar. Oke, baik. Ini tadi menanggapi pertanyaan dari Mas Ulum ya tentang bagaimana tentang rehabilitasi kalau misalkan sudah kecanduan, terus kemudian rehabilitasi dan apakah bisa pulih? Nah, jawabannya bisa. Nah, bisa pulih. Namun juga bisa kambuh Bapak Ibu ya. Nah, kenapa? Karena narkoba ini namanya kan kalau dalam istilah medisnya Bapak Ibu, dia mempengaruhi hormon ya. Hormon dalam otak namanya neurotransmitter dopamin. Nah, silakan di searching di Google, ketik saja dopamin. Nah, dopamin inilah bertanggung jawab untuk menimbulkan rasa senang, rasa nikmat, rasa enak, rasa nyaman. Nah, ketika dopamin ini peredarannya sangat tinggi, Bapak Ibu, apa yang kita rasakan? Ini ketika kita merasa senang, merasa euforia. Nah, tahap yang pertama yaitu prakontemplasi. Nah, kontemplasi ini bahasa Inggris, Bapak Ibu. Kontemplasi ini kalau diterjemahkan ke Indonesianya merenung. Jadi prakontemplasi ini belum merenung sama sekali, belum merasakan daya. Orang baru happy-happynya pakai narkoba, mau narkoba apapun, termasuk rokok. Nah, kalau misalkan kasih tahu ngeyel, nah seperti itu ciri-cirinya. Prakontemplasi nih berarti tahapannya. Nah, contoh dikasih tahu, rokok itu berbahaya. Nah, jawab, mbahmu berbahaya. Mbahku itu merokok masih sehat sampai sekarang. Nah, seperti itu jawaban orang yang masih prakontemplasi. Dia tidak memiliki keinginan untuk berubah dan akan mengcounter macam pendapat yang menyerang kenyamanannya. Itu juga dengan narkoba, untuk berubah akan denial Bapak Ibu ya, akan mereject dari pendapat orang lain yang kesenangan. Nah, itu adalah tahapan prakontemplasi. Nah, kemudian tahap selanjutnya yang kedua yaitu tahap kontemplasi. Nah, ini dicirikan dengan dia sudah mulai merenung benar salahnya, kemudian efek positif negatifnya. Tapi masih kayak enggak? Masih, Pak. Nah, kontemplasi tahap kedua ini masih pakai narkoba, namun sudah ada pemikiran dampak buruk, dampak baik dari pemakaian narkoba. Nah, kemudian masuk ke tahap yang ketiga, yaitu namanya tahap preparasi ataupun persiapan. Nah, di tahap preparasi ini sendiri dia udah mulai cari tahu nih di mana bisa berubah untuk rehabilitasi, di mana dia bisa berobat ketergantungannya. Nah, tapi masih pakai narkoba nggak? Masih, Pak. Tahap preparasi untuk menjalani perubahan, namun masih pakai narkoba. Nah, kemudian tahap yang keempat. Nah, ini tahap keempat adalah tahap aksi, ya Bapak Ibu ya, tahap aksi, action kalau bahasa Inggrisnya. Tahap aksi ini sendiri dia sudah mulai melakukan aksi untuk berhenti narkoba. Nah, dengan apa? Dengan rehabilitasi, dengan berhenti sendiri, dengan puasa, abstinensi ya Pak, sama sekali tidak menggunakan narkoba. Inilah tahap aksi yang keempat. Jadi dia sudah mulai aksi, mulai hari ini aku tidak pakai narkoba lagi, mulai hari ini aku tidak ngerokok lagi, mulai hari ini aku tidak miras lagi. Nah, ketika dia sudah mulai
tahap aksi, nah dia akan mengalami suatu masa bersih dari narkoba, bersih dari rokok, bersih dari miras, bersih dari perilaku-perilaku negatif lainnya. Nah, ketika masa aksi ini, setelah dia melakukan aksi, barulah masuk dia ke tahap yang kelima, Bapak Ibu. Namanya maintenance ataupun pemeliharaan. Nah, tahapan maintenance ini adalah tahapan di mana dia tetap memelihara, dia tetap abstinensia, dia tetap bersih dari narkoba. Nah, orang pecandu udah keluar rehab, setelah keluar rehab masuklah dia namanya pasca rehab, dan setelah pasca rehab namanya tahapan pemeliharaan ataupun maintenance. Nah, maintenance ini bisa lama, bisa seumur hidup, bisa juga sangat sebentar, Bapak Ibu. Nah, tergantung dari kemauan, dari niat, dari motivasi si mantan pecandu untuk pulih. Dan kondisi lingkungan juga, Bapak Ibu. Kondisi keluarga juga. Kondisi pikiran dia juga. Nah, sangat banyak yang mempengaruhi seseorang untuk mempertahankan namanya maintenance atau pemeliharaan, tahapan pemeliharaan. Nah, apabila dia tidak apabila dia melakukan pantangan dari pemeliharaan, nah biasa kan pemeliharaan nih pantangannya ada nih, nah, pantangannya jangan dekati kawan-kawan yang sama-sama pemakai narkoba dulu, nah, jangan dekati lingkungan yang tempat pakai narkoba, kemudian jangan gampang stres, kemudian kalau stres hadapi dengan ikhlas, dengan syukur, dengan tawakal, dengan usaha. Nah, ketika dia tidak laksanakan pantangan yang harus dilakukan, artinya dia melakukan pantangan, nah, dia bisa jatuh kembali. Nah, ketika jatuh, apa yang dilakukannya? Ya, cari narkoba lagi, Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Kalau tidak ada dukungan sosial, kalau sosialnya tidak merangkul dia, keluarganya tidak merangkul dia untuk kembali ke jalan yang benar, walhasil, ya orang tersebut bisa kembali lapse, kemudian relapse. Nah, lapse pakai sekali-sekali, relapse kambuh. Nah, tahapan ke-6 namanya kambuh. Nah, kita nggak berharap setelah rehabilitasi ada kambuh, Bapak Ibu. Tujuan rehabilitasi itu untuk mencegah pecandu kambuh kembali. Namun, dalam seluruh istilah rehabilitasi, namanya relapse ini adalah satu rangkaian proses perubahan, Ibu. Nah, ternyata Bapak Ibu, berdasarkan riset bahwa dopamin terlalu tinggi ini sangat berbahaya. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah lihat orang yang ngomong-ngomong di jalan, kemudian nggak mandi-mandi, nggak pernah mandi, pakai baju, kadang nggak pakai baju, kemudian minta makan di warung-warung, minta makan, Pak. Nah, orang dengan gangguan jiwa, Bapak Ibu ya. Nah, orang dengan gangguan jiwa, contohnya skizofrenia. Nah, apa yang terjadi pada otak? Mereka mengalami kelebihan dopamin, Pak. 1000 tapi nggak turun ke 100. Nah, walhasil apa yang terjadi pada orang gangguan jiwa? Mereka mengalami gejala namanya halusinasi, mengalami gejala delusi. Delusi ini waham, paham ini kepercayaan dipegang teguh, namun salah. Nah, seperti itu. Makanya orang gila itu dibilang gila karena apa? Karena nggak sesuai dengan orang normal. Nah, udahlah salah dipertahankan. Nah, seperti itu. Nah, makanya dia gila. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi yang terjadi pada pengguna narkoba juga sama, Pak Ibu. Nah, sabu, amfetamin, metapentamin. Terjadi ketika dopamin sampai dengan 1000, apa yang terjadi pada mereka? Mereka mengalami halusinasi, Bapak Ibu. Ada yang waham, ada yang halusinasi curiga, bawaannya, nah seperti itu. Kemudian ada juga yang mengalami delusi ataupun waham. Wahamnya apa? Wahamnya itu adalah dia merasa paling benar sendiri, Bapak Ibu. Nah, ini ciri orang pakai narkoba ketika dia lagi tinggi. Dia merasa, aku yang paling benar, yang lain salah. Bahkan ketika kami datang BNN ngasih adu argumen nih, nah, seperti itu. Luar biasa, Bapak Ibu ya, kami lihat mereka, waduh. Kalau lagi tinggi ya halu, kalau nggak halu ya itu delusi, Bapak Ibu ya. Mungkin itu sudah terjawab ya, saudara moderator ya. Penyuluhan terkait dengan bahaya narkoba yang sudah kami siapkan sebelumnya bersama teman-teman dari BNN Provinsi Sumatera Utara. Ada Pak Herianto tadi dari BNN Provinsi Sumatera Utara menyampaikan materi terkait dengan bahaya narkoba dan dampaknya, begitu ya. Dan juga tadi mungkin sedikit penjelasan terkait dengan golongan-golongannya, kemudian salah satu penyalahgunaannya biasanya di bentuk mana saja, begitu sudah disampaikan oleh Pak
Herianto dari BNN Provinsi Sumatera Utara tadi ya, dari Seksi Cegah.